Halo WhatsApp guys, gue Abino Beli Kusuma. Jadi pada video kali ini gue pakai baju muslim ya, biar kelihatan Ramadan banget. Jadi pada hari ini gue mau sharing tutorial cara ngedit foto yang tadinya di rumah aja menjadi foto seperti di studio. Dan foto yang sebelumnya itu gue potret menggunakan kamera Canon EOS M3 dan gue gunakan lampu belajar sebagai lightingnya. Mungkin ngeditnya cukup simple lah, hanya ganti background dan tambah blur-blur dikit, ditambah shadow-shadow dikit. Ya tapi lumayan lah ini fotonya untuk dijadikan profil WhatsApp atau profil Instagram kalian ya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi pada tutorial ini gua bakal ngejelasinnya secara perlahan. Jadi silakan disimak ya. Oke, lanjut. Jadi yang pertama itu kalian siapkan dulu foto yang ingin kalian edit, kemudian seleksi, dan di sini gua menggunakan Quick Selection Tool. Ini gua nggak mengharuskan kalian harus seleksi menggunakan Quick Selection Tool ya, karena kalian bisa menyeleksi sebuah gambar itu menggunakan pen tool, menggunakan brush. Karena di sini gue ingin cepat, makanya gue pakai Quick Selection Tool. Oke, setelah itu langsung aja seleksi orangnya atau bagian yang ingin kalian seleksi ya. Dan proses seleksinya videonya gue cepetin ya, karena cukup lama kalau tidak dicepetin. Jadi seleksilah dengan pelan-pelan dan hati-hati supaya hasilnya rapi. Jika sudah, kita duplicate dulu layernya dengan cara klik kanan dan pilih duplicate layer, kemudian klik OK. Jika sudah, kita klik di sini, itu gunanya untuk masking atau membuang bagian yang tidak kita seleksi. Jadi yang diambil ini adalah bagian yang kita seleksi tadi. Setelah itu klik di sini dan pilih solid color dan pilih warna kesukaan kalian. Di sini gua pakai warna sesuai warna hoodie gua, jadi langsung aja gua pilih warnanya di tempat hoodie gua, dia di situ. Dan jika sudah, klik OK. Oke, jadi setelah itu kita masking rambutnya dulu dengan cara klik kanan di sini dan pilih select and mask. Dan gua mainin dulu radiusnya, gua naikin sedikit aja, kemudian pilih yang itu ya. Setelah itu kita brush di bagian batas rambutnya. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita pilih yang ini, gua buat markingnya di tengah situ, dan setelah itu gua pilih hue and saturation. Gua bakal ngurangin lightness dan saturationnya sedikit aja. Nah, sekarang layer hue and saturation-nya kita turunin nih ke bawah layer orangnya. Setelah itu kita klik di sini dan fadernya kita naikin supaya layer hue and saturation atau item-item yang di belakangnya itu kelihatan seperti ngeblur. Itu tujuannya gua pakai itu supaya backgroundnya itu nggak flat satu warna gitu loh. Jadi biar ada shadow-nya sedikit. Nah, jadi beginilah perbedaan background sebelum dikasih shadow dan setelah dikasih shadow. Klik Ctrl J pada bagian layer orangnya untuk diduplicate. Setelah itu klik kanan dan pilih Convert to Smart Object. Ctrl T untuk transform dan pindahin objeknya ke kanan. Kemudian layernya juga pindahin ke bawah layer orangnya. Setelah itu klik dua kali dan pilih color overlay, dan warnanya gua ubah menjadi warna hitam karena ini layernya gua gunakan untuk shadow dari si orangnya ini. Kemudian klik opacity dan kurangin opacity-nya menjadi 46%. Setelah itu pilih filter, blur, dan pilih Gaussian blur. Nah, di sini blurnya kalian harus blurin banget ya, supaya backgroundnya itu menjadi blur dan menjadi seperti bayangan jadinya. Atur aja sampai dirasa sampai pas. Jika sudah, langsung klik OK. Setelah itu kita bakal mengatur pencahayaannya, makanya kita pilih brightness and contrast, kemudian klik di situ. Guna tombol ini supaya brightness yang teratur itu cuma layer yang di bawahnya aja, yaitu layer orang ini. Jadi layer backgroundnya gak keubah pencahayaannya, makanya diklik tombol itu supaya mengatur pencahayaan pada orangnya aja. Kemudian atur aja brightnessnya secara pelan-pelan supaya gambarnya atau orangnya ini menjadi lebih terang. Kontrasnya juga kita atur pelan-pelan aja supaya gambarnya ini kelihatan hidup ya, nggak flat. Dan setelah itu gua pilih levels, gunanya juga sama untuk mengatur pencahayaan supaya gambarnya terlihat hidup dan gak flat.
Supaya lebih terang juga, makanya diatur aja levelsnya sampai gambarnya terlihat cocok dan pas lah. Kalian nggak bisa jadiin pencahayaan gua ini sebagai patokan kalian, karena setiap kamera itu memiliki pencahayaan yang berbeda ya. Jadi atur aja sampai kalian rasa itu gambarnya udah pas. Nah, jika kalian merasa bayangannya ini kurang pas posisinya, bisa kalian pindahin dengan cara klik Ctrl T pada layar bayangannya, kemudian tinggal geser aja bayangannya ke kanan atau ke kiri sampai pas posisinya. Setelah itu klik Enter. Selanjutnya gua pilih curve dan langsung aja kalian atur curve-nya, sama aja ini fungsinya untuk mengatur pencahayaan ya. Tetapi curve ini gua gunakan untuk mengatur pencahayaan keseluruhan termasuk background dan orangnya. Jadi tinggal kalian atur aja pelan-pelan sampai dirasa pencahayaannya itu pas. Oke, jadi editannya sudah jadi, dan beginilah perbedaan foto sebelum diedit dan sesudah diedit. Gimana? Mudah kan? Silahkan kalian praktekkan apa yang udah gua ajarin tadi, apa yang udah gua sharing tadi tutorialnya. Ya lumayan lah, kalau kalian bisa langsung bisa ganti profil WA tuh. Oke, mungkin itu saja video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga kalian juga mengerti apa yang gua sampaikan ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa ngubah profil WA-nya. Oke, mungkin itu saja. Gua Binu Budi Kusuma. Bye.